Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita semuanya mengenai hidup yang berlimpah dengan pengharapan. Saya mau ingatkan saudara, saya tidak bawakan firman Tuhan hidup dengan pengharapan. Saya bawakan firman Tuhan hidup dengan kelimpahan pengharapan. Supaya lebih mudah saudara mengerti, saya tidak bawakan firman Tuhan hidup punya uang, tapi hidup dengan kelimpahan uang. Itu dua hal yang jauh berbeda. Saya mau saudara kelimpahan pengharapan, kelimpahan pengharapan, kelimpahan pengharapan. Yang menerimanya katakan thank you Jesus. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Roma 15 ayat 13. Yahweh Allah kita adalah sumber pengharapan yang memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Anda mau sukacita, Anda mau damai, punyailah iman. Tanda iman kita hilang, tanda iman kita berkurang ialah apabila kekhawatiran dan juga hilang damai sejahtera. Kekhawatiran masuk, hilang damai saudara, hilang sukacita, itu berarti iman mulai goyah. Dalam nama Yesus, Tuhan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Supaya apa? Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Tahukah saudara bahwa ayat ini berlaku dalam segala sesuatu? Sekali lagi saya ulangi. Ayat ini tidak hanya berlaku pada waktu senang. Ayat ini berlaku dalam setiap keadaan. Di dalam nama Yesus, dalam setiap keadaan, Tuhan kita, Yahweh, sumber pengharapan kita, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita. Supaya oleh kekuatan Allah Roh Kudus, kita semuanya berlimpah-limpah dalam pengharapan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, firman berkata kita bisa berlimpah dengan pengharapan dalam segala sesuatu. Semua firman Tuhan ini dimulai daripada pengetahuan, pengertian, dan itu membangun iman. Kalau Anda tidak tahu, Anda tidak mungkin mengerti. Dan kalau Anda tidak mengerti, tidak ada iman yang dibangunkan. Itu sebabnya saya berdoa hari ini saya sampaikan firman supaya Anda tahu. Saya tahu. Dan hari ini saya berdoa Roh Kudus memberikan pengertian. Sehingga iman itu jadi padamu. Dan karena iman tadi dikatakan Roh Kudus bekerja memenuhi firman Tuhan ini. Supaya dalam segala hal, apapun yang jadi, tetap ada pengharapan, bahkan limpah dengan pengharapan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada sambungannya satu lagi, Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam kita, dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Kembali lagi saudara, ini bercerita tentang Roh Kudus. Tuhan bekerja dengan rohnya. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan bekerja dengan rohnya. Pada akhir zaman Roh Kudus dicurahkan. Pekerjaan Tuhan melimpah. Tapi adakah engkau kecipratan dengan pekerjaan Tuhan? Adakah engkau basah kuyup oleh pekerjaan Tuhan? Adakah engkau tenggelam oleh pekerjaan Tuhan? Atau kita kering oleh pekerjaan Tuhan? Saya berdoa kita bukan hanya kecipratan, kita bukan hanya basah kuyup, kita bukan hanya berenang, tapi kita tenggelam betul. Atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang, semua penuh dengan pekerjaan Roh Kudus. Saya berdoa akan ada kesaksian yang luar biasa. Akan ada kesaksian yang luar biasa. Jadi dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dua ayat ini adalah janji Tuhan yang luar biasa. Dua ayat ini adalah janji Tuhan yang tidak mungkin gagal. Dua ayat ini adalah janji Tuhan yang dapat dipegang dan dipercayai. Dan dua ayat ini adalah janji Tuhan yang pasti akan dijadikan bagi kita yang percaya. Boleh tepuk tangan orang percaya. Amin.
Kuncinya adalah percaya. Hari ini saya bawakan pada saudara, apapun yang jadi, kekuatan Roh Kudus membawakan padamu kelimpahan pengharapan. Jangan biarkan dunia ini menghapus pengharapanmu. Jangan biarkan dunia ini, apa yang ada dalam dunia, kesusahan, dosa, hawa nafsu, marah, sakit hati, dendam, kebutuhan-kebutuhan, tekanan-tekanan, situasi, keadaan, apapun itu, jangan biarkan dia menghapus pengharapanmu. Oh, kalau itu mulai datang, penuhlah dengan Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus, dengarkan daripada Anda mempercakapkan, memperkatakan hal-hal yang tidak benar. Baiklah kita berbahasa roh. Satu bahasa yang membangkitkan harapan yang tidak dapat dimengerti oleh neraka, yang langsung menuju kepada hati Bapa Sorgawi dan pasti mendapatkan respon langsung dari hati Bapa Sorgawi dalam hidupmu dan hidup saya. Amin. Amin. Kenapa saya berkata demikian? Karena saya melihat satu fenomena di dunia ini sejak adanya sosial media. Orang banyak ngomong sia-sia. Dan Alkitab juga berkata demikian. Sehingga kita tidak tahu lagi mana kebenaran kata Alkitab. Saya mau beritahu pada saudara, Alkitab berkata, kalaupun hari ini harapanmu belum tercapai, berlimpahlah dengan pengharapan. Karena Abraham menunggu 25 tahun. Yakub menunggu 14 tahun untuk Rahel. Abraham menunggu 25 tahun untuk Ishak. Yakub menunggu 14 tahun untuk Rahel. Yusuf menunggu 13 tahun untuk impiannya. Kaleb menunggu 45 tahun untuk tanah perjanjian. Ayub dengan penderitaan yang luar biasa menunggu 9 bulan untuk pemulihan. Tapi lihat baik-baik, tidak satu pun di antara mereka yang dikecewakan Tuhan. Tidak ada satu pun firman yang gugur daripada mereka. Amin. Ya, Abraham berkali-kali saudara meper, tapi dia kembali lagi. Yang mengerti katakan amin. Ya, Yakub mengalami tipuan berkali-kali, tapi dia tetap maju terus. Ya, saudara Yusuf sampai putus asa, tapi dia pada akhirnya menerima juga. Ya, Kaleb mengalami banyak peperangan, tapi pada akhirnya masuk juga. Sayang, dengarkan baik-baik. Kalau engkau kalah kali ini, bukan berarti engkau kalah selamanya. Kalau kau gagal kali ini, bukan berarti kau gagal selamanya. Kalau kau tidak menikah tahun ini, bukan berarti kau tidak menikah selamanya. Kalau kau bangkrut tahun ini, bukan berarti memang itulah yang maksud Tuhan, atau itulah dia menjadi takdir hidupmu. Dengarkan baik-baik, berlimpahlah dengan pengharapan. Pengharapan tidak datang padamu hanya pada saat senang. Itu bukan perlu pengharapan. Siapa yang perlu pengharapan pada saat senang? Kita justru perlu pengharapan di saat tekanan datang. Di saat dimana dunia berkata tidak mungkin, di situ kelimpahan pengharapan dari Tuhan datang, menyerbu, sehingga mulut kita berkata, aku bukan hanya berharap aku berhasil, tapi aku tahu aku pasti berhasil. Amin. Saudara, ketika dunia berkata tidak mungkin, tidak boleh, tidak bisa, saudara tidak berkata aku berharap situasi berubah. Saudara berkata aku tahu Tuhan akan mengubahkan situasiku. Amin. Dan ketika orang dunia mengejek, mananya, kapannya, saudara berkata aku tahu waktunya akan tiba dan kau akan melihat. Amin. Karena tidak peduli apakah itu 25 tahun yang akan datang. Tahukah saudara, Abraham hidup 75 tahun untuk menikmati janji Tuhan dalam hidupnya. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya berdoa saudara, ketika janji Tuhan itu jadi, dan kau akan melihat, menikmati jauh lebih lama daripada waktu-waktu perjuanganmu. 25 tahun dia menantikannya.
75 tahun dia menikmatinya. Yang mengerti katakan amin. Oh Pak Pendeta, 100 tahun dia menantikan, yang enggak sayang. Tuhan berfirman pada Abraham ketika dia berumur 75 tahun. Kejadian pasal 12, baca Alkitabmu baik-baik. Amin. Ketika firman itu datang, dia percaya. 100 tahun dia dapat anak, 25 tahun dia menantikan. Dan Abraham mati pada umur 175 tahun. 3 kali lipat daripada waktu dia menantikan. Itu yang diberikan Tuhan padanya untuk menikmatinya. Amin. Kalau saya tidak salah, Ishak berumur 75 tahun dan Ismail berumur 89 tahun. Nanti saudara baca di Alkitab, ada dituliskan itu. Amin. Amin. Tidak ada kata terlambat. Haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, hidup ini kita akan penuh kelimpahan. Ketika kita tinggal di satu tempat, kita penuh dengan kelimpahan tempat itu. Kita tinggal di Medan, tahukah saudara, kita penuh dengan kelimpahan apa? Kita kelimpahan makanan enak. Betul, Medan di mana-mana makanan enak. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara tinggal dalam firman Tuhan, saudara akan kelimpahan iman dan pengharapan. Tahukah saudara, saya berdoa supaya di Gereja Kemenangan Iman Indonesia bukan hanya namanya kemenangan iman, tetapi kita betul-betul kelimpahan iman dan pengharapan. Karena iman dan pengharapan jalan sama-sama. Kalau kita mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, ayo sama-sama. Nah, saya berdoa sama seperti orang luar datang ke Medan untuk makan. Ada banyak orang, teman-teman saya pun datang ke Medan untuk makan. Demikian juga orang-orang akan datang ke GKII. Amin. Dan kalau saudara penuh dengan iman dan pengharapan, maka orang-orang akan datang padamu. Sekarang pertanyaannya, apakah yang sedang memenuhi engkau? Kalau memang kau penuh dengan hal yang berbeda, artinya kau sudah terlalu lama di situ. Keluarlah dari tempat itu. Saya tidak mengatakan kau keluar dari kota Medan, keluar dari rumah saudara, karena ada orang berpikir dan dia berkata rumah ini betul-betul tak ada harapan. GKI ini gak ada harapan. Sayang, di mana saja engkau berada, firman Tuhan tetap berkuasa. Tidak pernah firman Tuhan lebih berkuasa di Medan daripada di Jakarta. Tidak pernah firman Tuhan lebih berkuasa di Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat, di Kanada, di Inggris, di London, atau di kota Medan. Nah sayang, dengarkan baik-baik, yang penting ialah ketika matamu melihat sisi lain daripada hidup ini, disitulah engkau berubah. Yang mengerti katakan haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, bagaimana caramu melihat kehidupan, itulah yang akan jadi bagimu. Alkitab mencatat bahwa ada orang-orang yang mengaku hidupnya tidak bahagia dan hidupnya susah. Nah, saudara akan terkejut. Orang-orang seperti Yakub dalam Kejadian 47 ayat 9, jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. 130 tahun dia buruk adanya. Kenapa? Karena dia merudung, menangis. Kenapa dia menangis? Karena anaknya Yusuf hilang. Dia lupa bahwa Yusuf pernah memberitahu padanya, Tuhan memberikan impian kepada Yusuf, bahwa Yusuf akan menjadi penguasa. Dia lupa bahwa Allahnya adalah Allah Yahweh. Allah Yahweh yang tidak pernah menghapus impianmu, karena impianmu datang dari Dia sendiri. Engkau bisa lupa impianmu, tapi Allah Yahweh tidak lupa akan impian yang ditaruhkannya di dalam dirimu. Haleluya. Yusuf berkata, tahun-tahun hidupku buruk adanya. Kenapa? Karena dia menghabisi hari-harinya berduka. Sayang, kalau engkau terlalu lama dalam tempat itu, engkau tidak tahu di sisi sebaliknya Tuhan sedang mengerjakan Yusuf supaya impiannya jadi kenyataan. Lihat lagi, saya bacakan dengan sangat cepat. Amin. Pengkhotbah melihat bahwa hidup di dunia ini melimpah dengan kesia-siaan.
Pengkhotbah 1 ayat 2 dan bahkan seluruh pengkhotbah saudara baca semua dikatakannya sia-sia belaka. Sia-sia belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Bukan dikatakannya beberapa hal sia-sia. Segala sesuatu. Padahal dia kaya. Padahal dia paling tinggi. Paling mulia. Lebih daripada itu, Salomo berkata dalam Pengkhotbah 1 ayat 18, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Dia punya hikmat yang paling besar, dia punya kebijaksanaan yang tak terhingga, kekayaan dan kemuliaan yang luar biasa, sampai dikatakan pada zaman Salomo perak tidak ada harganya. Perak gak ada harganya sayang, sementara kita karena gak mampu beli emas putih kita beli perak. Dunia akan melimpahi kita dengan kesenangan palsu, dengan kebohongan, dengan kepalsuan, dengan kesombongan, sakit hati, dendam, semualah. Kesialan, saudara, dengan ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, tangisan, kekurangan, kemelaratan. Tapi di sisi lain, sama seperti Salomo, ada mewah, ada hikmat kebijaksanaan, tapi ada kesedihan, ada juga susah hati. Saudara, di mana yang kau mau lihat? Daripada engkau penuh dengan buku pengkhotbah, lebih bagus kau penuh dengan buku Amsal. Yang mengerti katakan amin. Daripada engkau penuh dengan buku ratapan, lebih bagus engkau penuh dengan buku Yeremia. Sama pengarangnya itu. Dua sisi yang berbeda. Yang mengerti katakan amin. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau ajak kita semua untuk berkelimpahan pengharapan ketika sama sekali tidak ada logika untuk berharap. Kalau ada logika untuk berharap, saudara, enak. Siapa yang bilang? Dokter mana yang bilang kayak gitu? Dokter mana? Oh, dokter ini. Memang betul katanya, bisa sembuh. Bisa katanya, sekarang udah bisa. Saya bahkan pernah dengar katanya saudara, orang yang buta, yang gak ada bola mata, bisa sekarang dikasih bola mata sintetis, bola mata buatan. Sehingga dia bisa melihat lagi. Wow, udah bisa, udah bisa, udah. Wow, kalau begitu, kalau memang begitu sayang apa gunanya berharap. Tapi kalau semua berkata tidak bisa, di situ kau berharap. Dalam nama Yesus akan ada kesaksian daripadamu. Dalam nama Yesus akan ada kesaksian daripadamu. Yang mengerti katakan amin. Kelimpahan pengharapan dapat terjadi bagi semua anak Tuhan yang percaya. Adakah engkau orang percaya? Orang percaya katakan saya ya Tuhan. Alkitab berkata bahwa kita memiliki pengharapan. Dan bukan hanya memiliki pengharapan, tapi dapat berlimpah-limpah oleh pengharapan. Enggak pedulilah. Mau dikhianatinya mau apa, yang jelas saya tidak akan kecewa. Kenapa? Karena saya tahu sebelum itu jadi kenyataan itu belum akan berakhir. Sebelum Ishak datang itu belum berakhir. Sebelum Ayub dipulihkan itu belum berakhir. Sebelum Kaleb masuk tanah perjanjian itu belum berakhir. Sebelum firman Tuhan dijadikan pada saya, langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman pasti akan dijadikan pada saya. Engkau tidak akan panas hati karena belum ada jalan yang terbuka bagimu. Saudara, semua orang mempunyai apa yang saya katakan di akhir tadi. Pasti ada sesuatu yang jadi pada kita. Pasti ada janji Tuhan yang belum kita terima. Pasti ada janji Tuhan yang belum digenapi. Pasti ada doa-doa yang belum terkabul. Pasti ada jalan-jalan yang tertutup, betul atau tidak? Tapi kalau kita penuh, berlimpah dengan pengharapan, kita tidak akan kecewa. Karena kita tahu belum selesai. Kita tahu belum sampai. Sayang, saya betul-betul dapat impresi 10 tahun ini akan luar biasa. Tapi kalaupun belum, jangan jadi kecewa. Karena engkau belum selesai. Yang mengerti katakan amin. Apapun yang jadi kita tetap berharap dan percaya. Kita tahu betul bahwa ketika Tuhan berikan impian itu padamu, Dia berikan tujuan itu padamu, Tuhan punya jalan. Dan kenapa belum kita lihat? Karena jalannya belum jadi. Amin. Tingkatkan pengharapanmu daripada firman Tuhan. Orang yang berkelimpahan pengharapan tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan.
Dalam jentikan jarinya segala sesuatu bisa berubah. Dalam satu firman-Nya semua bisa berubah. Sayang, jangan sisi yang satu masalah, sisi yang satu kesombongan menimpalinya. Yang mengerti katakan amin. Yang saya bawakan padamu sisi yang satu memang ada masalah, tapi sisi yang satu ada pengharapan dari firman Tuhan. Jangan salah sisimu. Yang mengerti katakan amin. Semua logika, saya bawakan satu perkara yang lain, satu ayat lagi setelah itu kita selesai. Yang suka cita katakan amin. Sisi yang satu berkata tidak mungkin, tapi sisi yang satu kita tahu Tuhan kita berkuasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Kita melihat saudara bahwa semua logika berkata tidak mungkin, tetapi harapan berkata masih bisa. Ada tokoh di Alkitab yang demikian, namanya Abraham. Roma 4 ayat 16 sampai 25. Tahukah saudara ada hal-hal yang memang kita tidak bisa berbuat, disitulah Tuhan melakukannya untukmu, 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 untukmu dan untuk saya. Dan tahukah saudara kalau memang harapan itu bisa kita lakukan, kita nggak butuh Tuhan sayang. Anda nggak perlu datang kemari hari ini untuk dengarkan Gideon Munte, dan Gideon Munte nggak perlu berdoa untuk mempersiapkan firman Tuhan ini. Karena memang harapan-harapan yang ditaruhkan Tuhan dalam hatimu terlalu besar untuk kau capai. Saudara kasih dalam nama Yesus, kalau kita lihat semua dunia berteriak pada kita, nggak mungkin, nggak bisa, nggak layak, nggak cocok, nggak pas. Emangnya lo siapa kata dunia? Rendah hati sikit lah kata dunia. Tahu diri. Semua melawan logika. Yang mengerti katakan amin. Dengarkan baik-baik. Sebab ada yang tertulis, engkau telah kutetapkan. Tahukah saudara ada tertulis, engkau telah ditetapkan Tuhan. Saya telah ditetapkan Tuhan. Dan apa yang telah ditetapkan Tuhan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Amin. Menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Kepada siapakah Allah, bagaimanakah yang kita percaya itu? Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. That is my God. Itu Tuhanku. Itu Tuhanmu. Dengan firman-Nya dia menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Nggak ada uang di dompetmu mah kecil, sedangkan bintang di langit pun dia yang menjadikan. Nggak ada pekerjaanmu itu mah kecil, sedangkan bumi dan isinya itu dia yang menjadikan. Nggak ada jodohmu, itu kecil. Haleluya. Nggak ada pekerjaanmu, itu kecil. Amin. Enggak ada hari ini yang orang beli di tokoku Pak Pendeta, itu kecil, berharaplah besok dirapel Tuhan. Oh, besok enggak ada, berharap minggu depan dirapel Tuhan. Minggu depan enggak ada, berharap bulan depan dirapel Tuhan. Kadangkala memang sampai di ujung kesanggupan kita, begitu kita sampai di ujung kesanggupan kita, Tuhan berkata tidak melebihi kesanggupanmu, semua berubah. Haleluya. Imannya tidak menjadi lemah, bahwa dia tahu tubuhnya lemah. Karena usianya kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nggak ada lagi kesempatan. Tapi jangan jadi lemah. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah, luar biasa. Untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ini Alkitab yang saudara angkat. Semua di dalam ini bisa dilaksanakan Tuhan dalam hidupmu, hidupmu dan hidup saya. Terima kasih Tuhan. Jadilah itu dalam nama Yesus. Amin. Dan karena keyakinannya itu, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dan yang paling indah ayat 23 Roma 4. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak hanya ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk saya dan saudara, untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati.
bahwa satu hari nanti di depan sana Allahku akan memenuhi, bahkan melampaui semuanya. Dan itu dilihat dari mana? Dilihat dari mulut kita. Amin. Kaleb punya harapan. Mulutnya berkata, orang-orang itu jadi santapan kita. Raksasa-raksasa itu kita kalahkan. Pelindungnya sudah meninggalkan dia. Tuhan ada di pihak kita. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati-hati dengan mulut kita. Amin. Apa yang harus kita lakukan? Saya sampai di bawah. Nomor 1, berkelimpahlah dengan pengharapan. Tadi sudah kita baca Roma 15 ayat 13. Nomor 2, pegang teguh imanmu. Ibrani 4 ayat 16. Dan nomor terakhir saudara adalah penuh dengan ucapan syukur. Minggu depan kita akan cerita mengenai kata-kata kita. Saya berdoa semuanya saudara, semuanya kita punya harapan. Amin. Dan dalam hidup ini ada dua sisi. Di balik harapanmu akan ada tantangan. Akan ada hal-hal yang membuat kita tertekan, menyesal, marah, kecewa, kesal, pasti. Tapi saya berharap di sisi sebaliknya, bukan kesombongan, bukan pembelaan diri. Karena kita bisa isi sisi sebaliknya. Yang mengerti katakan amin. Tapi di sisi sebalik, sisi yang satu sudah pasti. Di dunia ini Alkitab berkata, engkau akan mengalami penganiayaan. Itu sisi yang satu sudah pasti. Tapi di sisi sebaliknya kita bisa isi dengan apa? Pembelaan diri. Kita bisa isi dengan marah-marah, kita bisa isi dengan drama. Kita bisa isi dengan kepalsuan. Bisa. Tapi kita juga bisa isi dengan harapan akan firman. Aku bisa berharap hati ini bisa damai dalam segala badai kehidupan. Itu berharap. Tapi kalau melimpah dalam pengharapan, saya bawa kepada saudara sedikit lagi. Dia tidak hanya berharap hati ini dapat menang atas badai. Tapi dia berkata, saya tahu saya akan menang atas badai. Saya tahu Tuhan akan berikan pada kita tempat ibadah yang jauh lebih indah, lebih besar. Saya tahu. Saya tahu. Kapan itu Pak? Yang itu aku gak tahu. Tapi saya tahu. Tuhan sudah tetapkan harinya. Dan ini muka-muka ini gak akan mati. Kenapa? Karena Tuhan berjanji bahwa hari kita menikmati penggenapan harapan kita akan jauh lebih panjang daripada hari kita berjuang untuk pengharapan kita. Yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini katakan saya ya Tuhan.